Alhamdulillah alladzi waffaqa ala man yasha'u min ibadihi liadai afdalit ta'ah wa iktisabi akmalis sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul makhluqat. Allahumma basalli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walah wa qudwatah wa uswadah. Allahumma lakal hamdu wa lakal mulku wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Untuk kesekian kalinya, mari kita berwasiat pada pribadi kita masing-masing agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ibadah puasa yang kita kerjakan mengingatkan kita untuk meraih kembali, memiliki kembali, menguatkan kembali modal hidup kita. Apa modal hidup yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat? Modal hidup kita adalah takwa kepada Allah. Itulah sebabnya setiap kali khatib tampil selalu mengingatkan takwa. Di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Harus punya bekal. Dan bekal yang paling baik itu adalah takwa. Imam Al-Ghazali pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inna dunya bahrun amik, wa qad ghariqa fihi inasun katsir, faltakun safinata at-taqwa ilallah." Apa? Dia katakan, "Wahai anakku, dunia ini adalah lautan yang dalam. Kau harus punya bahtera, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Begitu pentingnya takwa ini di dalam Al-Quran. Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi ada 215 kali takwa disebut. Dan takwa ini dihubungkan dengan ibadah puasa. Kalau kita teliti semua ibadah, ya tentu takwa ya. Tapi beda ini, istimewa puasa ini, la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. Kalau sholat suruh takwa juga, tapi enggak eksplisit. Ya, sholat itu di Al-Ankabut 29 ayat 65 disebutkan tanha anil fahsya wal munkar. Itu bagian dari takwa. Demikian juga zakat. Ya, di At-Taubah 130 dan At-Taubah 60, zakat dihubungkan dengan membersihkan harta dari milik orang lain dan menghilangkan sifat kikir. Demikian juga ibadah haji. Ya, di Ali Imran 173 dan di Al-Baqarah itu disebutkan hubungannya adalah dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Faman farada fihinal hajj fala rafasa, jangan rafas.
Lepas itu berkata yang jorok, wala fusuko, jangan suka membantah, melanggar, wala jidala, dan jangan bertengkar. Jadi ibadah solat, zakat, haji, di dalamnya ada takwa, tetapi takwanya dibungkus, itu nggak disebut langsung. Tapi puasa disebut la'allakum tattaqun. Nah, betapa puasa dengan takwa ini kita perjuangkan ya, takwa ini, karena Allah menjanjikan banyak sekali. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, ini pesantren tahu nih, kitab Minhajul Abidin, menyebutkan sampai 12 keuntungan yang akan diberikan pada orang yang bertakwa. Di antaranya dia akan kekal di dalam neraka, di dalam surga. Dia akan kekal di surga. Dia akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dia akan selalu diberikan jalan kemudahan. Dia juga akan diberikan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Dia akan menjadi orang yang jujur, berakhlak mulia. Dia akan dimuliakan oleh manusia dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk orang yang berpuasa ini, ketakwaan, pintu surga khusus orang berpuasa disebut, pintunya khusus disebut babur royan. Inna fil jannati babur royan. Sungguhnya di surga itu ada pintu surga namanya Ar-Royan. Qul liman ya Rasulullah, untuk siapa pintu surga Ar-Royan itu? Lis-shaimin, bagi orang-orang yang berpuasa. Pertanyaannya, apa ciri orang yang bertakwa itu? Coba kita lihat. Mari kita gunakan standar ini. Ada belum ketakwaan pada diri kita? Saya gunakan acuan Al-Baqarah 177 dan Ali Imran ayat 123 sampai 125. Dari Al-Quran Al-Baqarah 177 dan Ali Imran 123 125 ini saya menemukan 10 ciri orang bertakwa. 10. Satu, memiliki iman yang utuh. Iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari akhir, dan pada takdir. 2. Jadi yang pertama mungkin kita punyalah. Yang kedua, orang yang memiliki kepedulian sosial pada kaum du'afa. Yang ketiga, orang yang gak pernah meninggalkan sholat. Yang keempat, orang yang menunaikan zakat. Yang kelima, orang yang menepati janji. Yang keenam, orang yang tabah, sabar ketika menghadapi paceklik, ketika menghadapi peperangan, ketika menghadapi wabah dan lain-lain. Yang ketujuh, orang yang apabila dia bersalah segera taubat. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Yang kedelapan, dia suka berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Yang kesembilan, dia yang bisa mengendalikan hawa nafsu, amarah. Wal kazimin al ghaiz. Dan yang ke-10, dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Ayo lihat, kita punya belum yang 10 ini? Jika punya yang 10, insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang dijanjikan berbagai keuntungan. Sebagai bagian yang terakhir dari khutbah ini, bagaimana cara mencapai takwa itu? Ternyata berat. Ternyata berat, puasa ini berat.
Kalau puasa hanya sekedar menahan lapar, makan minum, di waktu siang malam boleh makan minum, ya mungkin tidak terlalu berat gitu. Tetapi puasa yang paling berat mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu, kata Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad pada jilid pada halaman 11. Hawa nafsu itu ibarat macan, ibarat harimau. Kalau dia mau menerkam mangsanya, dia kerahkan seluruh dayanya, seluruh kemampuan dikerahkan. Mangsanya ke kiri, dia kejar ke kiri, ke kanan dia kejar, dia kemana aja sampai kena mangsanya itu. Itu hawa nafsu kita. Ini yang berat nih. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang yang celaka. Walau ittaba'al hawa lafasadatis samawati wal ard. Kalaulah orang mengikuti hawa nafsunya, rusaklah. Jadi dunia ini kacau karena hawa nafsu. Ini berat ini. Ada orang yang mulia, terhormat, berpendidikan, taunya hawa nafsu, tergoda oleh duit, akhirnya ditangkap, diborgol oleh KPK. Bayangkan saudara, mau lebaran masuk penjara, anak, istri, keluarga, mertua malu semua. Ini penyebab kenapa? Karena tergoda oleh hawa nafsu. Hawa nafsu materi yang disebut hubud dunia. Lalu Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad juga mengatakan hubud dunia, ra'su kulli khati'ah. Cinta pada harta pangkal segala kerusakan, pangkal keburukan. Karena kalau orang cinta harta, masalah yang syubhat digasak, masalah yang makruh diembat, masalah yang haram dilanggar. Silahkan kita lihat nih situasi kehidupan kita, betapa orang dewasa ini dikuasai oleh syahwat, hawa nafsu. Nah, untuk itulah puasa Ramadan mendidik kita supaya kita tidak terpengaruh oleh hawa nafsu ini dan puasa. Cara yang kedua adalah agar kita menjadi bertakwa itu. Setiap kali kita mengungkapkan sesuatu, konsultasikan kepada 3 hal. Setiap kita mau berkata, setiap kali berbuat, konsultasikan pada 3. 1, konsultasikan pada agama, pada Allah, pada wahyu. Boleh enggak ini? 2, konsultasikan pada akal. 3, konsultasikan pada hati. Ini konsultan kita 3 dalam hidup ini. Al-Quran, tentu hadis ya, akal, hati. Kalau 3 ini bilang yes, baru kerjakan. Nah, ini bertarung terus. Kadang-kadang kehendak wahyu, kehendak akal, kehendak hati berbeda dengan hawa nafsu. Nah, orang yang bisa inilah yang insya Allah dia akan menjadi derajat orang yang bertakwa. Dan hawa nafsu ini juga terkadang mempengaruhi panca indera kita yang 5 itu. Karena itu orang yang berpuasa harus menjaga panca inderanya yang 5. Kadang-kadang hawa nafsu, pengaruh buruk datang dari mata. Dia lihat apa, tertarik, lalu ingin menguasai. Terkadang keluar dari mulut, ada ghibah, ada kizib, ada fitnah. Terkadang keluar dari tangan, terkadang keluar dari kaki, terkadang keluar dari perut. Maka Nabi mengatakan orang yang berpuasa itu bisa batal ketika panca inderanya tidak dijaga. Batal apanya? Batal pahalanya. Jadi dengan gibah, dengan namimah, gibah itu menceritakan keburukan orang lain, namimah mengadu domba, fitnah juga memfitnah, kemudian menjadi al-kazib, suka berdusta.
Semua pekerjaan ini menyebabkan pahala puasa kita hilang. Nabi mengatakan kamin shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal ajz. Banyak orang puasa enggak dapat pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Penyebabnya adalah karena panca indera kita tidak dijaga dari al-qizib, dari an-namimah, dari al-fitnah, dan dari perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Mudah-mudahan kita dapat menjaga ibadah puasa kita semua dan dapat meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.